Rasulullah itu. Walaupun musuhan akan membunuhnya, tapi Rasulullah masih memberikan maaf. Kalau jawab ayo. Oh, tidak bisa ada. Suatu ketika Rasulullah SAW di waktu perang. Nah, di waktu perang Rasulullah duduk berlindung di bawah pohon kurma. Nah, maka tibalah orang Quraisy, kafir Quraisy untuk membunuh Nabi dengan terhunusnya pedang. Siapa namanya? Duksur. Siapa namanya, Bu? Duksur. Nah, Nabi duduk di pokok kurma tadi, di batang kurma tadi bersandar. Datanglah Duksur diam-diam. Kata Duksur, pedang kedua, Pak. Kita bayangkan pedang tuh, samurai panjang. Wahai Muhammad, siapakah yang bisa melindungi engkau dari aku, katanya. Kata siapa? Duksur. Boleh surang sama lawan surang, Pak. Nabi Muhammad apa punya pedang lo, enggak punya mantra-mantra lo, enggak punya jimat lo. Ya polos Nabi Muhammad. Nah, wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dari pedangku ini? Ini Pak, dari pembunuh, saya akan membunuh kita. Kata Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya Allah yang bisa menghalangi, hanya Allah yang bisa melindungi. Allahu Akbar. Akhirnya pedang tak jatuh. Setelah itu Nabi Nabi. Nabi pedang tadi, wahai Duksur, siapa yang bisa melindungi engkau dari saya bunuh? Kata Duksur, ampun wahai Muhammad. Kalau gitu awak kurang macam awak Pak. Orang macam awak Pak. Akhirnya nyolo jatuh. Mana do tapi sudah di sana. Ada situ nah. Abi daripada apa ini? Dia nyobai. Tapi Nabi Muhammad nak namu ada. Wahai Muhammad, hanya kemurahan hatimu lah saya akan selamat dari pedang ini. Akhirnya Nabi Muhammad memaafkan Duksur. Akhirnya Duksur masuk Islam. Jadi akhlak. Jadi tampakkanlah akhlak dalam diri awak. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, setelah ya, Nabi Muhammad SAW sampai dikajari di orang kafir Quraisy, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad berlindung di mana, Bu? Di Gua Sur. Bukan ini kehendak Nabi Muhammad, Allah yang izinkan, Allah yang perintahkan kepada hati Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy ada mengajar lah pernah ikut macam dia Bukit Sur tu. Lah ya, kalau orang ini haji, telah pernah jadi tu Bukit Sur. Aduh buah julak tu. Di mana tu? Di Madi. Nah, tinggi. Bayangkan. Di Mekah ya. Mekah ya. Nah, lah sampai di apa? Di pintu Gua Sur tadi Nabi Muhammad masuk ke dalam. Orang kafir terus mengajar. Apa yang terjadi? Maka ketika itu dengan sekejap, lawah-lawah. Kita lawah-lawah tu. Langsung mengambil sarang. Kemudian merpati langsung lewat dulu sinan. Seolah-olah tanpa itu tidak pernah diuni orang. Siapa tak sobat? Allah SWT. Sementara orang kafir Quraisy mundar mandi di muka Gua Sur tadi. Seandainya mencoba, soalnya kalau apa pasti nampaklah kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam. Rupanya, saya mengizinkan Allah, kualitas iman tadi. Padahal ketika itu Abu Bakar Siddiq dinyalah khawatir. Ya Rasulullah, daripada engkau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, biarlah saya dibunuh dulu. Suatu ketika di dalam apa tadi, Nabi lalu di bawah Abu Bakar tadi, akhirnya jatuhlah air mata Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tangiskan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, begini nasibmu ya Rasulullah. Daripada engkau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, biar saya duluan. Ketika itulah Abu Bakar merasa bersedih dan khawatir terhadap diri Rasulullah dulu, dan dirinya dulu Pak. Nah, akhirnya dia merasa takut. Ya Rasulullah, kok masuk ke dalam Rasulullah? Pastinya menapian awak lama jadi bangkai awak Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita telah berada di awal tahun Hijriah, yaitu di bulan Muharram. Nah, semoga di bulan Muharram itu merupakan hari atau awal yang akan menjadikan kehidupan kita masa akan datang lebih baik. Amalan yang kita karajokan salamoga mudah-mudahan diterima oleh Allah.
Amin, amin ya. Aduh, pantun cik. Ini tidak ibu mendengar betul. Urang Padang memakan pinyaram, dibawa pulang dari Muarubungo, disimpan dulu dalam rumah. Alah tiba pulau bulan Muharram. Mudah-mudahan amal nan salamu bagno merupakan syarat untuk husnul khatimah. Nah, jadi kalau bisa gitu husnul khatimah yaitu amalan bagno. Nah, bagunonya untuk orang lain atau baguno untuk apa? Nah, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, kini kok kita di bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Apa itu Muharram? Muharram itu diambilkan dari kata-kata harrama yuharrimu tahriman atau harama yahrimu muharram. Nah, atau asal katanya adalah haram, sesuatu yang diharamkan. Nah, apa yang sesuatu yang diharamkan? Melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita melaksanakan, sehingga kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah dalam rangka memuliakan bulan Muharram. Itu nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, kata Allah, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah berapa banyaknya? 12 syahran. Sebanyak 2 bulan. Nah, fi kitabillah, yang telah tertera dalam ketentuan dan kitab Allah. Ketika kapankah ini dijadikan atau ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan hurum yang dimuliakan. Fala tazlimu, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan awak menzalimi diri pada saat. Nah, apa hubungan dengan Muharram tadi? Nah, hubungannya adalah fala tazlimu fihinna, maka janganlah kamu zalimi dirimu padanya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. Muslimin rahimakumullah. Nah, maka demi memuliakan bulan Muharram, nah, atau sebelumnya ada sampai bulan yang dimuliakan. Nah, minha arba'atun hurum, sampai bulan yang dimuliakan. Bulan apa? Yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kenapa bulan Zulqaidah itu dimuliakan? Itu saat-saatnya jemaah haji mempersiapkan diri untuk pergi haji. Maka tidak boleh membuat kerusuhan, perperangan. Kok di Timur Tengah itu kalau orang baparan di sana itu dia catat sejarah dulu. Sama Rasul Nabi dulu ketika itu tidak boleh baparan. Nah, kemudian bulan Zulhijjah pulang menaik haji. Kemudian pada saat ini yaitu bulan Muharram. Nah, kenapa nak dibolehkan berbuat zalim? Nah, karena di bulan Muharram pun dimuliakan oleh Allah. Apa kemuliaan di bulan Muharram? Maka di bulan Muharram pun ada beberapa kejadian-kejadian yang ditetapkan oleh Allah terjadi kepada Rasul. Nah, di bulan Muharram Nabi Yunus, Nabi Yunus selamat dari paru ikan. Nah, selamat dari keluar dari paru ikan. Nabi Yunus kan nabi yang dimakan ikan. Nah, ikan nun. Nah, betul. Diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Kemudian, pada Muharram Nabi Ayub, itu Nabi Ayub. Nabi Ayub, nabi nan dapat penyakit sangat parah. Ya, sangat parah sekali, Bu. Abi diulek. Sehingga dalam sejarah tidak dimakan oleh apa? Hati dan jantung saja. Dulu istri Yampek, ya, istri Nabi Ayub ya. Istri Nabi Ampek, tinggal sudah setia. Nah, istri Nabi Bu tinggal sudah setia. Maka anak Nabi banyak, binatang ternak Nabi banyak. Tapi
diuji oleh Allah, mati sebenarnya anak Nabi mati sebenarnya. Nabi dapat penyakit. Nabi istrinya minta cerai. Itu tadi tiga cie. Nah, dikira ibu dah rahmatullah kok apa sakit ini minta cerai bagi. Sampai bininya tu lahir. Lagi lah nak. Kau cie ini. Ya. Kau cie ini bah. Bini cie awak sakit inya minta cerai. Ayo lama-lama nasi pak. Anak mati, anak tu habis. Anak mati, anak tu habis. Bini minta cerai. Kemalang nasi. Di sana malang lebih malang, kita malang. Nah, ketika bulan Muharram lah. Ketika bulan Muharram lah Allah sehatkan kembali, maka Nabi Ayub tadi sehatnya seperti muda kembali. Kalau ibu ingin muda dulu, dia cukup lah itu. Ibu apa rahmatullah. Nah itu kisah di antara kisahnya. Ibu apa rahmatullah di bulan Muharram itu maka dimuliakan. Lalu bagaimana kita cara memuliakan bulan Muharram? Nah, menurut sunnah Rasulullah ada dua balik sebenarnya. Nah, dua balik macam. Yang pertama kita melaksanakan puasa di bulan di tanggal 10 namanya Asyura. Apa? Asyura. Arti Asyura. Arti Asyura apa? 10. Nah, kalau dikatakan puasa Asyura berarti puasa kita pada tanggal 10. Karena itu adalah kebiasaan orang Yahudi dulu. Karena Nabi Isa diselamatkan, Nabi Musa diselamatkan, maka mereka pun berpuasa. Akhirnya kita kata Rasulullah, bedakanlah dengan orang Yahudi. Caranya puasa kulo pada hari Tasu'a. Hari Tasu'a apa? Tis'ah pada hari nan ke-9. Nah, atau 10 dosa balik, atau 9 dosa balik. Coba bro. Nah, kedua kata Rasulullah, dapat di bulan Ramadan kau jagalah sholat awal. Bukan kita berarti sebelum bulan Muharram sebelum Muharram kita nak menjaga sholat, tapi di bulan Muharram kita lebihkan. Yobana bertekad awak. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah awal bulan. Nah, kalau di awal-awal, kita harus bersemangat untuk meniti kehidupan sampai 2 balik bulan dan akan datang. Akhirnya bulan terakhir, bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah terakhir, bulan Muharram pertama, bulan Zulhijjah terakhir. Nah, jago waktu sholat. Maka harus jago apa? Yang pertama waktu sholat. Yang kedua kualitas sholat. Kualitas sholat kan model sholat awak pada umur 15 tahun, model 7 mau sholat awak sampai kini baru. Berarti awak nak memperhatikan kualitas sholat. Semakin banyak kita mendengar pengajian, semakin acok kita mendengar nasihat, semakin panjang umur awak, harusnya semakin lancar kualitas sholat awak. Pokoknya kalau orang yang sama kini kok dari dengan yang sahabatnya namanya kata Rasulullah, orang yang merugi. Kamu jago waktu sholat, jago kualitas sholat, maka jago kuantitas sholat. Kuantitasnya apa? Kan banyak sholat kok, sholat wajib, sholat sunat kan itu, jago. Nah, kemudian jago niat sholat. Benar harus kita jago. Tentang sholat. Nah, ketika anak harus kita usahakan berbanyak sedekah. Kalau para lu kita membari-bari kapal lu anak yatim. Nah, apa kok membari-bari saja Ustaz? Tidak membari-bari saja bro. Kalau membari-bari saja kan bisa awak banyak apa? Kan bisa seluruh awak. Makna membari-bari kepada anak yatim, yang pertama membantu mereka karena mereka sudah kesusahan dalam hidup. Maka mereka susah dalam hidup, tampe nan bagan tuang ala putih. Saya bangun tuang ala putih, kurang gaibnya atau ayahnya Allah tak atur. Kok anak yatim Ustaz? Ayam piatu bang. Nah, maka di dalam Al-Quran orang yang mendustakan agama kata Allah, alladzi yad'ul yatim. Orang yang mengkhatik anak yatim. Maka anak yatim karena maka diperhatikan betul anak yatim maka biasanya dalam agama nan mencari nafkah ayah, maka ayah itulah tiada. Makanya tidak ada dana yatim bro. Jawab bersama saja dana yatim. Bagi lo piatu. Dalam Islam ada istilah piatu bro. Tapi dalam Islam ada istilah fakir dan miskin. Nah, kalau ini piatu, lain masuknya ke fakir dan miskin. Masuk ke fakir dan miskin. Jadi dalam Islam ada piatu bro. Cuma adalah ya. Nah, kemudian apa lagi? Berarti bro. Tiga baru. Nang kampe sholat tadi. Waso sholat memperhatikan fakir miskin. Nang kampe kita datangi ulama.
kalau ke istilahnya kalau ke masa Jawa ulama mana tiba kawan nak perlu datang. Cuma awan ini nak tamu apa saja. Ini. Wah kata Imam Ghazali kok. Nah, hidayah itu datang Imam Syafi'i menyampaikan Allahu nur samawati wal ardh masalun nuri kamishkatin fiha misbah. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti ada lampu dalam lubang. Dalam di malam hari ada lubang, ada lampu. Ikro tarang lubang rendah. Maka kata Imam Syafi'i, hidayah itu terbagi dua. Nur itu terbagi dua. Nah, ada nur matahari, cahaya. Ada nur hidayah. Nah, ketika seseorang tidak akan bisa mendapatkan nur hidayah apabila nyoba usaha mainan nur hidayah tadi. Semua lampu senter. Nah, semua baru itu lampu malam hari. Nah, kalau ingin tarang kamu awak. Kalau ingin tarang awak ikuti cahaya tadi. Nah, kok awak ingin tarang tapi memalakan cahaya, dikira dapat cahaya awak. Nah, awak ingin selama hidup, awak ingin mendapat petunjuk tapi memalakan nur hidayah. Menjauhi ulama, menjauhi masjid. Awak ingin dapat petunjuk kok. Maka dapat. Nah, menakani udah. Nah, orang tu. Nah, kelima deh. Nah, kelima di saat bulan Muharram kok kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas berapa syarat tadi? Surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas itu apa? Tentang tauhid. Nah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Ikhlas itu tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Baik mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah maupun mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Nah, kemudian terus kita bersuci, mandi ya, Pak. Nah, kalau tak bisa mandi kembang, mandi setiap waktu sholat enak. Nah, kadang-kadang orang mandi kembang kok. Nah, mandi malam hari pakai lu mau ngapain? Ada awak kalau guna itu. Nah, bersuci ya, Pak. Kemudian berjemur. Yang disyariatkan ya. Ayo Bapak rahimakumullah. Maka itu kita karajokan dalam rangka memuliakan maknanya kita awali bulan kok dengan beribadah, dengan bersuci, dengan memperkuat akidah, dengan melaksanakan membaca Al-Qur'an. Itu gunanya. Ibu Bapak rahimakumullah, kita balik ayat tadi. Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 20 tadi, kunci kesuksesan. Mana kunci kesuksesan tadi? Berapa di dalam ayat surat Taubah tadi? Ada 3 macam, ya. Ada 3 macam, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu. 3 macam kunci supaya kita sukses. Baik sukses dalam hidup di dunia maupun sukses nanti di akhirat. Nama kamu? Tanamkan keimanan. Betul-betul beriman. Yakin 100% kepada Allah. Kapankah keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala bisa teruji? Ketika kita mendapat tantangan. Betul? Ketika mendapat peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, oleh sahabat dengan iman yang kuat tadi. Nah, sehingga dia diselamatkan oleh Allah. Nah, ketika masalah tiba, selesai dari masalah, inyo selamat, maka di sekolah baru nampak kualitas iman untuk yang beriman. Nah, kita ceritakan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, ada peristiwa yang luar biasa. Nabi lagi kajak-kajak dari orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Kalau ibu pernah dikajak orang kafir, aduh, di iman kita diuji lah ya. Ya Pak, iman lalu teruji. Kapan iman kita diuji? Nak nampak kualitas iman ketika ada uji. Ketika Nabi Muhammad SAW dikajak-kajak dari orang kafir Quraisy untuk dibunuh, maka Allah perintahkan supaya hijrah ke Madinah. Pada malam hari, Nabi ingin hijrah ke Madinah, maka si anak ditinggalnya, anak di pasangannya. Salah satu pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah akan pergi hijrah, kata Rasulullah kepada Ali, "Wahai Ali, saya mau hijrah, Rasulullah mau hijrah, tolong kamu gantikan saya untuk tidur di sini." Coba bayangkan ibu, orang kafir boleh enggak buang, Pak? Nah, untuk membunuh Nabi. Apa pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? "Wali, gantikan tempat tidur saya." Sungguh lalu tapi tidur Nabi. Nah, kurang kafir. Kalau kira ibu Pak, ditaruh di awak tuh. Ada orang mencari
suami awak kapai ba. Suami di rumah diulang ba. Tolong kalau si koyo abang kapai bagi ro. Kau dah awak dalam ancaman kau? Bagi lemah awak. Oh, nisa ba. Hah? Maka lalu kau tantangan di luar ba. Orang di luar. Kau orang lama macam di luar lah ngapong rumah ba. Maka lalu nyawa. Itu kalau iman gue enak, tapi kalau iman nak mewah, nak bisa nya, bisa. Ambo kamati udah kapai nak kemungkinannya. Enak. Bisa. Alhamdulillah ya. Kalau itu alhamdulillah tuh mantap mah. Kau mati apa nanti kita mati nah. Di sikulah tauhid rububiyah nan tertanam. Nah, Ali bin Abi Thalib katanya, "Ya Rasulullah, kalau memang itu perintah engkau saya siap." Pinalah Ali bin Abi Thalib kau katampik lalu Nabi. Lalu Nabi kau nak mau di istana loh. Rumah Nabi ku nak di rumah awak toh. Lek kena ibu ke Makkah. Jadi Allah tampik mau rumah Nabi tu. Nah, ko orang kafir lang ngapuang. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan iman dan ado padonyo. Itu kekuatan iman tu nak sebentar terus. Jadi bina tu lalamu Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah. Maka timbullah keistiqomah. Itu istiqomah. Teguh pendirian tak takut. Aku nak katakan Allah tu Pak. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini istiqomah itu Pak. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten, ini teguh pendirian, apa nan hasilnya? Akan tertanam di jiwanya, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Apa pun ada rasa takut? Karena jiwanya tadi lah serahkan kepada Allah. Nah, karena jiwanya lah serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ada awak kan banyak rasa takut. Kenapa? Jiwa awak serahkan kepada manusia. Ragu-ragu namanya. Yunda. Gitu. Cuma kau banyak rasa takut awak. Tapi kalau jiwa awak lawas serahkan kepada Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nak ada rasa takut, nak ada rasa gentang. Aku tinggal sok kadai sakit, tapi kali cilok orang. Gara-gara habis solat berjamaah saja, kadai tak buka apa. Nah, rumah nak kunci kau apa caranya kau? Itu kau. Aku iman dipertanyakan. Nah, iman di Ali bin Abi Thalib. Ini tak perlu dengan pokoknya. La haula wala quwata. Tu maka kita berjalan apa baca? Ambil baca kok. Bismillahi tawakkaltu la ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Aku motivasi dah. Kekuatan batin dah. Nah, lihat meti itu. Artinya Bismillahi artinya apa? Bismillahi dengan nama Allah. Tawakkaltu berserah diri aku ala Allah kepada Allah. La bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Tiada daya dan kekuatan illa bil kecuali dengan izin Allah. Aku motivasi dah awak supaya awak nak ada rasa kedirisahan dalam hidup. Nah, walaupun rumah awak di ujung sana, kan ada kaki tu, aku masuk mandiang Coba bismillah tawakkaltu ala Allah, itu serahkan kepada Allah. Kau masuk yo mandiang tak ada kegelisahan awak tu, lawas serahkan kepada Allah. Tapi maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dimandikan kepada Allah. Allah nantunya, jangankan ratu dan kapai, awak pun kapai ke Pak. Nah, itu maknanya Pak. Ali bin Abi Thalib kanulah kuat imannya di dalam diri, istiqomahnya sesudah itu Nabi baik. Nabi baik, masuklah orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi tadi. Aku hebatnya skenario Allah. Allah yang masuk, ibu tahu skenario. Allah yang mengatur. Nah, lah baik Nabi. Apa yang terjadi di luar rumah? Ketika Nabi keluar, pasukan Quraisy yang mengepung rumah Nabi tadi, baku, takaloknya. Sehingga dibayar oleh Nabi yo kasih indah tu terjago. Bayangkan ibu tak? Ya nak? Lebih baik kasih indah tu terjago. Kau skenario Allah. Kalau ada kita yakinkan iman kepada Allah. Nah, kalau ada kuat iman di dalam diri, Allah nak kuasa. Tak kerana nak ada jampi-jampi dibaca di Nabi Muhammad itu. Nah, tak ada mantra-mantra dibaca di Nabi Muhammad dah. Ada awak kan mantra kok. Awak kapai kok mantra dibaca dulu. Nah, dari Nabi nak tu. Nah, lah lewat Nabi, baru terjago semua. Cibo, ayo ke rumah. Rupanya nampak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lalu di sampai Nabi ditanya, "Wahai Ali, mana Muhammad?" Bayangkan ibu bapak, nyawa tantangannya masih bersemangat. Saya yang menantikan Muhammad sudah pergi hijrah. Rupanya kan lah dalam ancaman tu. Rupanya Ali tidak di rumah tu. Siapa kata tu? Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebenarnya Pak, kalau awak punya bapak yang kapi Pak, di sapu habis sebenarnya. Nama dicari itu dapat orang ketiga Nabi. Sama lo jawab. Bamusuhan awak ju suaminya. Bagi roh. Istri-istrinya dikorban, bahkan kadang-kadang anjingnya dikorban. Iya nak. Nampak anjing lewatin ke rumah. Bapak ayo tu. Kau betunya. Tu anjing sendiri sudah sakit timbulnya. Akhirnya awak. Enak. Kau juga alhamdulillah. Nah, rupanya Ali bin Abi Thalib tidak dibunuh loh. Padahal itu lah lawan laki-laki kan. Pedang terbunuh. Rupanya Pak Nabi lah bayi. Akhirnya Pak Nabi lah jauh bersama siapa? Abu Bakar Siddiq. Akhirnya dikajar oleh seorang Waraqah bin Naufal. Sana namanya Waraqah bin Naufal. Maka dikajarnya dengan kecepatan kudu nan kancang karena ingin diberi hadiah barang syarat itu syarat kudu. Coba yang tadi kudu sama suatu barang syarat kudu. Itu mana tergiurnya kancang lari dengan pedang terkunus mengajar Muhammad. Padahal Muhammad dengan bersama Abu Bakar berjalan kaki. Nah, sampai terjadi hampir sampai ke Nabi rupanya Waraqah kota sungguh taban nam kaki ibunya. Asya mana anda karena jam-jam dari Muhammad itu kan. Sana kosong Allah itu kekuatan di iman. Taban nam. Masa taban nam suka kira padahal orang lewat itu nam. Akhirnya Pak taban nam kaki ibunya. Akhirnya bertanya dua maka rupanya Nabi mencari ke belakang. Nabi nak lari gitu. Kalau apa orang kau ngajawab pakai pisau ayo. Wah, langkah 1000 dah anak. Tapi Nabi nak lari. Bahkan Nabi saja yang menyapu Waraqah tadi. Bangun Waraqah, apa maksud anda? Dengan kehebatan Rasulullah, dengan akhlak Rasulullah, akhirnya Waraqah kok masuk Islam. Masuk Islam dengan akhlak. Jadi awak tu juga Alhamdulillah. Nan awak baut tiap hari, ke pasar, ke rumah, ke kedai, ke sekolah, itu adalah Islam. Gambaran Islam ada pada diri awak. Nah, gambaran ajaran Islam itu ada pada diri awak. Kalau awak babi maksiat, orang akan menginci aku lawan Islam. Enak. Kalau melihat, aku nak belajar bahasa Cina, gitu lah. Tapi siapa ini kok Pak? Ustaz babi maksiat dibandingkan dengan preman, nama kikirona lebih dicari lah. Nama apa? Ustaz mana? Enak. Kalau ibu, malah kena sajian aja. Apa kunciannya baru? Gitu kan? Coba lah preman tu apa kuncian? Kalau biasa, maafnya preman. Enak. Tapi kalau ibu Pak, malah kena sajian apa kunciannya baru? Itu nih kerja sajian. Kan? Jadi kok Islam tu apa kamar-kamar. Makanya jagolah Islam. Ketika orang mencari awak nampaklah Islam. Nah, nampak Islam di awak nilai-nilai ke Islam. Tetapi ketika kita berjalan, ketika kita di pasar, ketika kita di rumah, ketika kita mengalih macam-macam, ketika kita di sekolah, babi maksiat awak. Berarti kita nak menampakkan ajaran Islam. Rasulullah itu. Walaupun musuhan akan membunuhnya, tapi Rasulullah masih memberikan maaf. Kalau jawab apa kira? Orang besar. Suatu ketika Rasulullah SAW di waktu parang. Nah, di waktu parang Rasulullah duduk berlindung di bawah pohon kurma. Nah, maka tibalah orang Quraisy, kafir Quraisy untuk membunuh Nabi dengan terhunusnya pedang. Siapa namanya? Duksur. Itu namanya apa? Duksur. Nah, Nabi duduk di pokok kurma tadi, di batang kurma tadi bersandar, datanglah Duksur diam-diam. Kata Duksur, pedang kedua apa? Kita bayang pedang tu, samurai panjang. Wahai Muhammad, siapakah yang bisa melindungi engkau dari aku? Katanya. Kata siapa? Duksur. Boleh surang sama lawan surang, Nabi Muhammad apa yang pedang lo dah? Nak punya mantra-mantra lo dah? Nak punya jimat lo dah? Ya polos Nabi Muhammad. Nah, wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungimu dari pedangku ini? Ini Pak, dari pembunuh, saya akan membunuh engkau. Kata Muhammad. Nabi Muhammad SAW, hanya Allah yang bisa menghalangi, hanya Allah yang bisa melindungi. Allahu Akbar. Akhirnya pedang tajat dua. Setelah itu David Nabi. David pedang tadi, wahai Duksur, siapa yang bisa melindungi engkau dari saya bunuh? Kata Duksur, ampun wahai Muhammad. Kalau gitu awak aja, kurang macam awak lah. Enak, orang macam awak kok. Akhirnya nyolong je tua. Mana ada tapi sudah di sana. Ada situ kan. Abi daripada apa ini biar nyepai. Tapi Nabi Muhammad namamu ada. Wahai Muhammad, hanya kemurahan hatimu lah saya akan selamat dari pedang ini. Akhirnya Nabi Muhammad memaafkan Duksur, akhirnya Duksur masuk Islam. Jadi akhlak. Jadi tampakkanlah akhlak terlebih awal. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, setelah bayang. Nabi Muhammad SAW sampai dikajai di orang kafir Quraisy, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad berlindung di mana?
Wasur. Bukan ini kehendak Nabi Muhammad. Allah yang izinkan, Allah yang perintahkan kepada hati Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy sudah mengajarkan. Lah pernah itu menjadi Bukit Suto. Lah ya, kalau orang ini haji, itulah pernah jadi itu Bukit Suto. Aduh, buah Hira kan tuh. Di mana tuh? Di Madi. Nah, tinggi. Bayangkan. Di Mekah ya. Mekah ya. Nah, lah sampai di apa? Di pintu Gua Sur tadi Nabi Muhammad masuk ke dalam. Orang kafir terus mengajar. Apa yang terjadi? Maka ketika itu dengan sekejap, lawah-lawah. Kita lawah-lawah tuh. Langsung membiik sarang. Kemudian merpati langsung kelihatan dua sinan. Seolah-olah tanpa itu tidak pernah diini orang. Siapa tak sobat? Allah SWT. Sementara orang kafir Quraisy mundar mandir di muka Gua Sur tadi. Seandainya mencogok, soalnya kalau mereka pasti nampaklah kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam rupanya. Saya mengizinkan Allah, kualitas iman tadi. Padahal ketika itu Abu Bakar Siddiq dinyalah khawatir. Ya Rasulullah, daripada engkau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, biarlah saya dibunuh dulu. Suatu ketika di dalam apa tadi, Nabi lalu di bawah Abu Bakar tadi, akhirnya jatuhlah air mata Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tangiskan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, begini nasibmu ya Rasulullah. Daripada engkau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, biar saya duluan. Ketika itulah Abu Bakar merasa bersedih dan khawatir terhadap diri Rasulullah dulu, dan dirinya dulu Pak. Akhirnya dia merasa takut. Ya Rasulullah, punya masuk ke dalam Rasulullah. Pastinya menapi lama jadi bangkai oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Jawab dia doa jodoh. Insyaallah ya. Aku enggak, anak minta kiki di rumah. Anak, kurang. Kemudian masuk tuh macam itu. Kalau tapi yang lain, uang bersama kita. Allah bersama kita, uang bersama kita. Itu Alhamdulillah. Itu. Jadi apa nilai yang bisa kita ambil buatkan iman. Kalau iman dan berbicara, insya Allah selalu selesai. Tapi kalau uang yang berbicara, nafsu yang berbicara, semuanya akan amburadul. Yakinlah itu Alhamdulillah. Yang kedua, apa tadi? Berusaha kita hijrah. Hijrah kok bukan kita hijrah tempat, tetapi hijrah perangai. Tapi kalau pertahankan ego awak, nafsu awak, tidak akan berubah awak, tidak akan sukses awak. Tapi berusahalah kita berubah kepada yang lebih baik. Itu hijrah namanya. Makanya kita kata ahli, ya, manusia adalah manusia yang selalu berubah. Ya, manusia adalah makhluk dinamis, bukan makhluk statis. Ini tahu statis kok tidak berubah tetap, tapi kita adalah dinamis, selalu berubah. Ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib kita, keadaan kita, ya, masa depan kita, di baik di dunia maupun di akhirat, kecuali kita sendiri akan merubah. Kemudian yang ketiga, berjuanglah kita di jalan Allah sesuai dengan keadaan kita, status kita, ya, posisi kita. Awak sebagai ibu rumah tangga, berjuanglah awak kepada anak, keluarga, famili. Awak sebagai pejabat, berjuanglah senang. Wa'malu sayarallahu a'malakum. Berbuatlah kamu, Allah akan melihat hasil usaha perbuatanmu, Allah akan balas. Itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.